Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Isra Jaya dengan NIM 413200100022. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 mata kuliah statistik. Statistik yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menganalisis, dan menemukan keterangan dari data. Biasanya data yang dikumpulkan dalam statistika berupa angka-angka. Statistik adalah upaya pengumpulan data atau informasi. Data sendiri dapat didefinisikan sebagai kelompok informasi yang mewakili atribut kualitatif atau kuantitatif suatu variabel atau serangkaian variabel. Contoh, data dapat berupa usia siswa di kelas yang diberikan. Dalam istilah awam, data dalam statistik dapat berupa serangkaian informasi yang menggambarkan entitas tertentu. Contoh, data dapat berupa usia siswa di kelas yang diberikan. Berikut adalah tahapan statistik. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada penyusunan data, yang ketiga penyajian data, yang keempat analisis data, yang kelima interpretasi data. Selanjutnya ada tujuan penggunaan dari statistika. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik dapat berperan sebagai penyedia bahan, keterangan, sumber dari berbagai hal yang kemudian diolah dan ditafsirkan. Dalam penelitian ilmiah, statistik berperan sebagai penyedia alat untuk mengemukakan ataupun menemukan kembali keterangan yang tersembunyi dalam angka. Dalam ilmu pengetahuan, statistik berperan sebagai peralatan analisis dan interpretasi diri dari data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga data tersebut dapat dibaca dan disimpulkan. Statistik deskriptif. Statistik ini berupa atau berbentuk benda yang bisa dihitung yang merupakan statistik ringkasan yang secara kuantitatif menggambarkan atau merangkum fitur kumpulan informasi. Sedangkan statistik deskriptif dalam arti kata benda massa adalah proses menggunakan dan menganalisis statistik tersebut. Statistik deskriptif dibedakan dari statistik inferensial atau statistik induktif, karena statistik deskriptif itu bertujuan untuk merangkum sampel daripada menggunakan data untuk mempelajari tentang populasi yang dianggap mewakili sampel data. Selanjutnya ada populasi. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Bisa juga didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Satuan di dalam istilah ini mengacu pada unit analisis. Bisa dalam bentuk orang-orang, benda-benda, lembaga-lembaga, institusi-institusi, dan lain sebagainya. Populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Berikut adalah gambar population of interest dan juga sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Perbedaan antara populasi dan sampel yaitu populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau separuh dari objek penelitian tersebut. Secara jumlah, maka bisa dipastikan jumlah populasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan sampel. Selanjutnya adalah skala pengukuran. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran yang akan menghasilkan data. Jenis-jenis skala pengukuran akan sangat membantu dalam mengolah dan menggunakan data. Melakukan penelitian khususnya di bidang ilmu sosial kerap kali dihadapkan pada kondisi data yang sangat beragam.
Terdapat perbedaan mendasar antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif membutuhkan suatu skala pengukuran yang telah disepakati oleh para peneliti terdahulu. Selanjutnya, pada penelitian kualitatif bagi sebagian orang tergolong cukup rumit karena dibutuhkan tahapan-tahapan yang wajib dilakukan. Salah satu syarat yang wajib untuk penelitian kualitatif adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian data kualitatif. Hubungan dengan skala pengukuran adalah suatu instrumen penelitian wajib memiliki skala pengukuran. Itulah salah satu alasan mengapa skala pengukuran sangat penting. Dalam penelitian kualitatif, perlu kita ketahui jenis skala data agar bisa mengolahnya. Terdapat 4 skala pengukuran, antara lain skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Berikut adalah contoh perhitungan penyajian data statistik. Data nilai UAS mata kuliah termodinamika. Ini adalah interval TB, FI, FCUM, XI, FI dikali XI, Q1, Q2, Q3, dan jumlahnya. Selanjutnya ada ukuran pemusatan. Ada min. Rumusnya sigma FI dikali XI per sigma FI. Kalau untuk median, TB ditambah setengah N min F per F dikali P. Selanjutnya ada ukuran pemusatan. Rumus modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan P. Didapat hasilnya segini. Selanjutnya ada kuartil atau QI. Sama dengan TB ditambah 1 per 4N min F per F dikali dengan P. Berikut adalah gambar dari kuartil. Ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Selanjutnya bisa Anda lihat nilainya sendiri. Selanjutnya ada desil atau DI. Sama dengan TB ditambah I per 10N min F dibagi F dikali dengan P. Berikut adalah perhitungannya. Dan hasil dari D8 adalah 78,5. Selanjutnya ada persentil. Bedanya ini 1 per 100 ya. Selanjutnya adalah hasil dari ukuran penyebaran. Selanjutnya ada momen atau MR. Rumusnya 1 per N sigma KI sama dengan 1. FI di dalam kurung XI min X bar pangkat R. Selanjutnya adalah kemencengan atau skewness. Adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Skewness diartikan sebagai kemiringan distribusi data. Selanjutnya ada derajat kurva atau AI. AI sama dengan MI per SI. Keterangannya MI adalah momen keberapa, SI adalah simpangan keberapa. Kesimpulan, statistik telah membantu banyak orang dan membuat keputusan lebih mudah. Semua orang, bisnis, pemerintah, dan organisasi memerlukan masukan data yang up-to-date dan akurat secara konstan untuk menjalankan strategi mereka, sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai sumber pendapatan. Belajar statistika juga memiliki banyak manfaat, karena ilmu ini merupakan penerapan ilmu dasar sebagai metode yang dapat digunakan individu atau kelompok untuk memperoleh informasi berupa fakta, angka, tanggal,
angka, huruf, dan gambar. Penampilan keseluruhan pengumpulan objek masalah yang dipilih. Tentu saja ini dapat digunakan sebagai prediksi atau sebagai langkah untuk mengurangi resiko atau kemungkinan kesalahan di masa mendatang. Berikutnya adalah daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih presentasi saya.